sebelumnya mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai detik ini penyertaan yang begitu Tuhan yang begitu luar biasa telah memampukan menguatkan kami, bahkan juga menolong kami untuk menjalankan kehidupan kami satu minggu yang telah lewat. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan telah menghimpunkan kami kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan yang boleh diwakilkan dan disampaikan pada saat ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi boleh berakar, bertumbuh dan juga berbuah dalam hati dan kehidupan kami, bahkan ajari kami juga untuk tidak hanya menjadi pendengar bagian firman Tuhan, tetapi mampu mempraktikkan dan juga melakukan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Diberkatilah juga hamba yang penuh dengan keterbatasan ini akan menyampaikan bagian firman Tuhan. Kiranya mulut dan bibir hamba Tuhan pergunakan sehingga hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pendengar firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini sesuai dengan nas Almanach GKI, yaitu dari Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dari perjanjian baru Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya pada saat ini mengajak kita boleh bersama membuka kitab kita dari Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di situ dengan judul perikop kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Saya ajak kita bergantian membacakan bagian firman Tuhan hari ini. Kaum laki-laki, mohon maaf, kaum perempuan akan membacakan ayatnya yang ketiga. Kaum laki-laki membacakan ayat yang keempat, dan pada ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Ingat, kaum perempuan ayat yang ketiga, kaum laki-laki ayat yang keempat, dan ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Ayat yang ketiga kita bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Shalom. 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 Ada yang di luar? TG. Shalom di luar. Bersuara tuh. Shalom. Ibu-ibu ya loh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Nilai kabar Bapak Ibu? Luar biasa pahala. Bujur pahala? Bujur. Ini hari pergumulan kami jatuh begawi. Ini waktunya kita untuk istirahat. Hilangkan kau duit bantu-bantu. Jadi kalau kita akan istirahat. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari apa Bapak Ibu? Hari Perempuan GKI. Bapak Ibu menarik ketika kita bisa merasakan dan juga memperingati Hari Perempuan GKI pada hari ini. Bapak Ibu, saya tanya dulu sebelum masuk dalam perenungan ini. Saya mau tanya dengan bapak-bapak. Coba pikir
pikirkan dulu sebelum menjawab. Misalnya, kaum bapak-bapak tidak ada perempuan, apakah mampu menjalani kehidupannya atau tidak? Saya tanya dulu dengan yang kaum bapak-bapak yang sudah menikah khususnya. Mampu. Jujur, Aku jatuh nanti nak pindah kayak. Aku tegak mau dia mau pindah. Jatuh pilihan. pimpinan Ferry, Aku nak jatuh. Jatuh pilihan mampu. Mau dia mau? ada yang bilang mampu, ada yang tidak. Karena nggak ada perempuan mampu. Pilihan nih. Mau tidak mau Mau mampu. Adam nih mampu. Tapi menurut saya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau misalnya bapak-bapak mampu untuk hidup sendiri, dia tidak akan menikah. Kenapa dia memilih menikah? Karena dia membutuhkan penolong, perempuan yang memperlengkapi. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat kisah Adam dan Hawa. Dari sekian banyak yang diciptakan sebelum diciptakan perempuan, apakah Tuhan atau Adam ini melihat ada yang sudah memperlengkapinya? Belum kan? Dari sekian banyak hal yang sudah diciptakan oleh Allah pada saat itu. Kenapa perempuan ada? Kenapa perempuan diciptakan? Karena perempuan tujuannya adalah menjadi penolong bagi laki-laki. Membantu berarti kan menolong dia, iya Pak. Ya, kita akan melalui bagian firman Tuhan hari ini yang menarik bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya rasa kedudukan perempuan itu juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahkan juga dalam Alkitab, budaya patriarki yang menjunjung laki-laki itu lebih utama, lebih penting, itu sering terjadi. Bahkan di Alkitab sering kita lihat bahwa laki-laki itu selalu diutamakan, bahwa laki-laki itu kedudukannya selalu yang tertinggi di angkatan orang-orang. Dan kadang-kala perempuan selalu dianggap lemah, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan juga perempuan kadang-kala kehadirannya tidak dianggap dan tidak diperhatikan. Kadang-kala itu yang terjadi dalam kehidupan. Bahkan itu dikatakan dalam Alkitab, Bapak Ibu, budaya patriarkat, budaya yang menjunjung laki-laki itu yang lebih utama, sehingga kadang-kala kesetaraan itu tidak dapat dilakukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan juga bahwa perempuan itu adalah mitra kerja dari laki-laki. Mitra apa artinya Bapak Ibu? Adalah kawan, teman sekerja dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada juga laki-laki. Tidak ada juga kita, tidak mampu juga kita menjalankan kehidupan kita. Artinya secara seimbang, perempuan membutuhkan laki-laki, laki-laki juga membutuhkan perempuan. Itu harus diingat dalam kehidupan kita. Semuanya setara, semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan menciptakan pada akhirnya Hawa untuk memperlengkapi Adam dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Judulnya tadi adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini itu berbicara tentang nasihat yang diberikan bagi kaum perempuan, baik itu perempuan yang tua bahkan juga yang muda. Jadi bagian firman Tuhan pada Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat
tua dan juga yang muda. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita diajak pada saat ini dalam bagian firman Tuhan hari ini bahwa perempuan diajak untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Bapak Ibu, apa maksud dari perempuan yang beribadah? Kita boleh melihat, kita boleh menyaksikan bersama-sama tadi pada ayat yang ketiga. Apa maksudnya sih perempuan yang beribadah itu? Kita lihat pada ayat yang ketiga tadi, mengatakan bahwa demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaknya mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengajak setiap kaum perempuan, baik itu yang tua, bahkan juga yang muda, untuk hidup cakap sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa poinnya tadi? Jangan memfitnah. Sebagai kaum perempuan, jangan sampai kita mempergunakan mulut kita untuk memfitnah orang lain. Itu yang mau disampaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering kali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat yang kita renungkan pada saat ini, itu terjadi. Banyak perempuan yang memfitnah, banyak perempuan yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Bahkan bukan hanya di Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kala juga sering melakukan hal ini. Memfitnah apa artinya Bapak Ibu? Kita mengucapkan, mengutarakan hal-hal yang tidak benar, mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kita. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita jangan memfitnah. Itu yang utama. Jangan sampai kita mengucapkan dari mulut kita itu hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagian kedua firman Tuhan hari ini juga mengajak kita secara khusus kaum perempuan jangan menjadi hamba anggur. Apa artinya hamba anggur, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pemabuk. Iya, Pemabuk. betul. Pemabuk. Betul, Bapak. Hamba anggur, jangan menjadi hamba anggur artinya kita sebagai perempuan hidup dengan melakukan hal-hal itu. Kita sering mabuk-mabukan. Bawi teh. Bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan mengajak kita sebagai perempuan jangan melakukan hal demikian. Tetapi yang mau disampaikan, yang mau diutarakan bagi kita secara khusus kaum perempuan adalah kita dapat mengajarkan hal yang baik. Lalu kemudian Bapak Ibu kita boleh melihat pada ayat yang keempat selanjutnya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Dalam ayat yang keempat ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus penting yang namanya mendidik. Itu yang disampaikan. Kalau kita mau mengajarkan orang lain, kalau kita mau mendidik orang lain, mungkin bukan hanya sekedar perkataan kita. Saya bisa mengajarkan begini-begini kepada Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, artinya saya hanya berkata di mulut saya tidak melakukannya. Itu sama saja bohong, sama saja percuma. Jadi artinya dalam kehidupan kita juga ini disampaikan bahwa sebagai perempuan kita bukan hanya mendidik dengan perkataan kita, tetapi juga melalui perilaku kita dalam kehidupan kita. Kita mau mengajarkan orang-orang di sekeliling kita, elak menjauh misal contoh. Tetapi kalau dari diri kita sendiri pun berbohong, ya sama saja percuma. Wah dulu pasti panggil, nah ini manggil aku elak menjauh, tapi ini dengan jauh. Itu artinya kan kita bisa berkata saja, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Nah, bagian firman Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan ini sebagai perempuan-perempuan. Bukan hanya kaum perempuan yang tua, tetapi juga kaum perempuan yang muda. Setiap kita kaum perempuan. Perempuan itu adalah setiap kita yang juga ikut serta
melakukan apa yang dikehendaki. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat yang selanjutnya pada ayat yang kelima yang mau disampaikan kepada kita sebagai kaum perempuan adalah hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu poin penting juga sebagai kaum perempuan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah hidup bijaksana dan suci. Bagaimana kehidupan kita sebagai perempuan? Apakah kita sudah bijaksana? Apakah kehidupan kita sudah menunjukkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Lalu yang kedua adalah rajin mengatur rumah tangganya. Perempuan juga harus rajin mengatur rumah tangganya. Kalau misalnya keluarganya, mohon maaf Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada yang menyimpang kita lihat. Sebagai perempuan juga kita mau mengingatkan pasangan kita. Kita mengingatkan anak-anak kita, itu tujuannya. Itu tugas tanggung jawab kita juga sebagai kaum perempuan. Mengatur rumah tangga kita agar rumah tangga kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan adalah baik hati. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana caranya baik hati. Tinggal diwujudkan saja dalam kehidupan kita bagaimana caranya menjadi perempuan yang baik hati. Lalu selanjutnya adalah taat kepada suami. Tapi jangan salah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mendengar taat kepada suami, misalnya mana apa dia pak, jangan masalah dia aku pada taat. Kalau harus taat tahu firman Tuhan buat suami. Kamu cite Bapak Ibu mohon maaf salah. Kita taat kepada suami artinya suami kita adalah melakukan yang benar. Dia melakukan firman Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan itu disampaikan, dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, diwujudkan, diatur oleh suami, maka itu yang harus dituruti. Bukan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan sampai pikiran kita, apalagi kaum laki-laki dan juga perempuan menganggap bahwa laki-laki bersikap ini harus kita turuti juga. Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, konteksnya adalah kita lihat dulu apakah itu benar atau tidak. Kalau misalnya benar yang dilakukan oleh suami kita, itu yang dituruti, bukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan hari ini ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan yang bisa kita renungkan sebagai kaum perempuan, bahkan juga yang mempunyai istri dan juga mempunyai anak-anak perempuan. Bagaimana kita juga menghargai kehadiran mereka sebagai kaum perempuan. Mungkin anggapan kita adalah, oh kaum perempuan itu lemah, kaum perempuan itu kadang-kala egois. Ya itulah sifat-sifat perempuan. Kadang-kala laki-laki juga dituntut untuk mengerti, apalagi para suami harus mengerti apa yang dikehendaki oleh istri juga. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita, tapi justru kita diingatkan bahwa kita harus saling memperlengkapi. Jadi ada 3 poin penting yang mau saya sampaikan terkait bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah semua orang patut menjadi teladan. Artinya patut menjadi teladan. Secara khusus hari ini kita memperingati Hari Perempuan, bukan hanya perempuan tua, orang-orang yang tua yang menjadi teladan, tetapi juga secara khusus bagi kita orang-orang muda, perempuan-perempuan muda. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bukan hanya dituntut untuk berkata-kata, tapi juga mampu mempraktekannya. Bukan hanya orang muda yang menuntut, oh orang tua saya, ibu saya harus seperti ini, dan itu tetapi juga kita yang muda juga dituntut sebagai kaum perempuan yang bijaksana, kaum perempuan yang baik, yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua yang mau disampaikan bagi kita melalui bagian firman Tuhan hari ini adalah setiap perempuan wajib melayani rumah tangganya. Setiap kita kaum perempuan, bukan hanya yang tua seperti yang saya sampaikan, tapi juga kaum yang muda, wajib mengatur rumah tangga kita, wajib mengajarkan hal-hal yang baik. Saya rasa dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hanya
punya peranan penting untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau perempuan juga punya tanggung jawab itu. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Bagaimana sehingga kehidupan rumah tangga kita harmonis, kehidupan rumah tangga kita baik, ya saling kerjasama antara kita, antara suami, antara istri, antara pasangan, antara anak dan orang tua itu harus seimbang, harus dipraktikkan. Lalu yang ketiga sekaligus yang terakhir yang mau saya sampaikan bagi kita secara khusus melalui Hari Perempuan di KKD saat ini, mengajak setiap kita kaum perempuan, baik yang muda dan yang tua, untuk menjadi teladan dalam perkataan dan juga perbuatan kita. Secara khusus juga saya mau mengingatkan juga secara khusus untuk kaum perempuan apalagi yang muda. Zaman ini banyak sekali godaan-godaan yang terjadi. Kadang-kala saya sering mendengar dari anak-anak SPRTO, banyak anak-anak SPRT yang perempuan sudah merokok dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga miris. Kadang-kadang orang juga salah, mohon maaf, ada yang menganggap kami membakar sekutu-kutu. Saya rasa juga tidak seperti itu. Kadang-kala yang namanya orang tua saya rasa sendiri, kenapa membakar semua mengajar aku pun luar biasa. Tapi kadang-kala sebagai anak pun aja, kadang-kala tidak tahu ini hal membakar. Jadi artinya itu kesadaran kita secara pribadi saja, bukan kita menyalahkan orang lain. Kalau misalnya diri kita yang salah, kita perbaiki itu. Bukan malah kita menyalahkan orang tua kita, bukan kita menyalahkan ini dan itu keadaan kita, tetapi justru kita memperbaiki diri dan hati kita dulu. Sehingga kehidupan kita bisa menampakkan hal-hal yang baik. Kiranya kita boleh mengingat bagian firman Tuhan hari ini. Mari kaum bapak-bapak jangan menganggap enteng perempuan ada dalam kehadiran perempuan dalam kehidupan kita. Anggap perempuan itu adalah seseorang yang berharga. Anggap perempuan itu adalah mempunyai kesamaan yang sama dengan kita, kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi antara kaum laki-laki dan juga perempuan. Artinya kita saling membutuhkan. Itu juga yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan juga membutuhkan laki-laki. Semua kita membutuhkan pasangan kita. Tuhan Yesus kita kiranya memberkati kita, menolong kita dan juga memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan mengangkat pujian kita.